Sempulpa. Kali ini tamu kita Kepala SMP Negeri 2 Payakumbuh, my brother, Devi Marlita MPD. Selamat datang. Selamat sore. Pak Devi, untuk episode podcast Sempulpa kali ini kita akan bincang-bincang bersama Pak Devi tentang kemenangan Pak Devi untuk menjadi utusan provinsi ke tingkat nasional dalam rangka Kepala Sekolah Deduktif tahun 2025. Dengan senang hati akan berbagi dengan Sempulpa. Pak Devi, kita tahu bahwa Anda sudah beberapa kali menang ke tingkat nasional. Tahun 2017 Kepala Sekolah Teladan, kemudian tahun 2020 pada waktu itu COVID tidak dilanjutkan, dan sekarang tahun 2025 kembali ke nasional. Good job. Thank you. Bolehkah Pak Devi menyampaikan kepada audiens kita bagaimana kiat-kiatnya sampai selalu menang ke tingkat nasional? Silakan. Baik Bu Tri, sebetulnya semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan pada tahun 2017, 3 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Payakumbuh. Ketika itu memang banyak kegiatan-kegiatan yang mengutamakan pelayanan kita kepada masyarakat. Sehingga banyaklah kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan sosial sekolah waktu itu. Umpama waktu itu belum ada lagi zonasi ini. Tapi kami di SMP 4 telah melakukan hal itu. Artinya telah mengutamakan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah untuk dapat bersekolah ke SMP 4 itu. Walaupun ketika itu adalah SMP 4 itu termasuk salah satu sekolah favorit waktu itu. Masuk ke SMP 4 betul-betul disaring berdasarkan nilai mereka. Tapi di saat ada masyarakat sekitarnya yang dengan keterangan dari RT, RW, terus sampai lurah yang menjelaskan bahwa masyarakat itu memang tinggalnya dekat dengan sekolah, maka anak tersebut wajib kami terima di SMP 4 seperti itu. Jadi sebelum adanya zona, kami pun telah berbuat zona ketika itu. Alhamdulillah, itulah ketika itu yang menjadi praktik baik yang pernah saya lakukan di SMP 4. Alhamdulillah, itulah yang membawa dulu ke tingkat nasional. Setelah tahun 2017 berangkat ke nasional, utusan dari Provinsi Sumatera Barat mewakili SMP 4 Payakumbuh ketika itu. Kemudian tahun 2018-nya saya dipindahkan oleh pemerintah kota melalui Kepala Dinas Pendidikan ke SMP 1 Payakumbuh. Alhamdulillah tahun 2018, tahun 2020-nya ada pula seleksi dari Kepala Sekolah Teladan di waktu itu lagi. Alhamdulillah dapat lagi yang nomor 1 ketika itu. Namun karena adanya COVID di sana itu, lomba itu tidak berlanjut ke provinsi dan ke nasional. Kemudian pada tahun 2023 saya dipindahkan lagi ke SMP 2 Payakumbuh. Alhamdulillah setelah 2,5 tahun berada di SMP 2, tahun ini Allah telah memberikan hadiah yang besar lagi untuk saya berdasarkan dukungan daripada kawan-kawan di sekolah, kemudian kerjasama kawan-kawan di sekolah yang begitu kompak di dalam melaksanakan rencana-rencana program-program sekolah, telah mengantarkan saya lagi ke tingkat nasional. Alhamdulillah pada tahun ini dalam bidang lombanya adalah kepala sekolah dedikatif terbaik 1 Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah akan mewakili Sumatera Barat pada tanggal 22 sampai tanggal 29 November ini. Keren. 3 sekolah yang dipimpin. 3 sekolah yang you pimpin setelah berproses 3 tahun lalu tingkat nasional untuk SMP 4, 2 tahun di SMP 1 ke nasional lagi, dan sekarang SMP 2 ke nasional lagi. Boleh diacungkan jempol. Tahun 2025 ini sampai Anda ke provinsi, tentu ada yang diangkat program di sekolah SMP 2 itu. Kalau boleh tahu, kita pengen tahu apa yang Pak Devi tulis agar bisa menang di tingkat provinsi. Baik Bu Tri, kebetulan yang praktik baik yang diangkat pada tahun ini ada 2. Yang pertama, program Morning News itu untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Itu adalah salah satu kegiatan di literasi kita.
Yang kedua, pengelolaan sampah. Kebetulan kita tahu di Kota Payakumbuh ini semenjak tahun 2023 setelah tempat pembuangan akhir sampah itu longsor, sampah itu adalah masalah yang paling besar. Alhamdulillah dengan menjalankan program 5R di SMP Negeri 2 Payakumbuh, reduce, reuse, recycle, replace, tambah repair, itu alhamdulillah dengan menjalankan program itu jumlah sampah di SMP 2 Payakumbuh itu sangat jauh berkurangnya. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa dihindari seperti sampah plastik dan lain-lain. Juga sampah-sampah organik. Sampah-sampah yang organik itu bisa kami olah menjadi kompos. Kemudian juga menjadi ekoenzim. Dan ekoenzim ini pun telah ada turunannya. Menjadi sabun mandi cair, superpel, sabun pencuci mobil cair, dan lain-lain. Juga bantal terapi yang kita buat dari ekoenzim. Kemudian dari sampah dedaunan dan lain-lain, itu juga bisa kita jadikan kompos yang bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman kita. Sementara untuk yang sampah anorganik seperti plastik-plastik, botol bekas dan plastik-plastik yang bagus-bagus itu kami jadikan ekobrik. Dan itu mulai dari pembuatan meja dari ekobrik, pembuatan pagar taman dengan ekobrik, kemudian loft SMP 2 juga dengan ekobrik, bahkan sampai ke bank sampah, tong sampah dari ekobrik, taman di ruang pertemuan juga dari ekobrik. Jadi kegiatan itu berkelanjutan. Kemudian untuk sampah-sampah plastik yang jelek-jelek itu dijadikan paving block plastik. Jadi sampah plastik yang bagus-bagus kita jadikan ekobrik, itu berkelanjutan. Kemudian untuk yang jelek-jeleknya kita jadikan paving block plastik. Kemudian kegiatan ini alhamdulillah pada tahun ini tidak ada lagi sampah yang keluar dari SMP 2 Payakumbuh. Sebab baik sampah organik ataupun anorganik itu sudah bisa kami olah. Kemudian dalam program 5R tadi untuk yang reduce-nya kami telah begitu mengurangi penyebab-penyebab menumpuknya sampah di sekolah kita. Kemudian program reuse itulah tadi menjadi ekobrik dan menjadi paving block plastik. Untuk yang kedua, praktik baik yang kami lakukan di SMP 2 Payakumbuh ini adalah morning news. Morning news ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi berbicara anak, public speaking anak. Tetapi di samping public speaking anak juga meningkat, kemampuan anak menulis juga meningkat, kemampuan anak membaca juga meningkat, kemampuan anak untuk mendengarkan juga meningkat. Jadi sebagai guru bahasa Inggris, kita tahu bahwa di dalam berbahasa itu ada 4 skill, reading skill, listening skill, writing skill, dan speaking skill, itu bisa terangkat. Karena kegiatannya rutin kita lakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Setiap di jam literasi di pagi hari, ada untuk membaca Al-Quran, kemudian anak ditampilkan 2 orang per pagi. Anak itu tampil adalah untuk menyampaikan apa yang telah mereka tulis di buku morning news mereka. Yang mereka tulis di buku morning news ini sumbernya adalah apa yang mereka baca, atau apa yang mereka alami, atau apa yang mereka dengarkan. Jadi otomatis untuk dapat menuliskan ke dalam buku morning news yang akan disampaikan besok paginya, anak ini ketika membaca mereka itu harus fokus. Kalau mereka itu tidak fokus, mereka tidak akan bisa mengambil kesimpulan untuk ditulis ke buku morning news mereka. Ataupun mendengarkan berita. Anak ini harus fokus dia mendengarkan sebuah berita, agar dia bisa juga nanti untuk mengambil catatan. Kemudian catatan dari kesimpulan apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, atau apa yang mereka rencanakan, itulah nanti yang setiap pagi mereka itu tampil bergantian. 2 orang per hari, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi insya Allah itu untuk guru-guru juga dibekali. Minimal guru-guru yang mengajar pagi itu bisa memperhatikan bagaimana anak itu cara membukanya sebuah pidato, sebuah penyampaian. Bagaimana anak itu bisa menyampaikan isi, dan bagaimana anak itu juga bisa menutup sebuah pembicaraan atau sebuah pidato mereka. Jadi otomatis insya Allah ini sumbernya juga begitu banyak anak yang tidak bisa berbicara di depan umum. Jangankan anak, bahkan mohon maaf, ini guru pun kita tahu di saat kita minta menjadi pembina upacara masih banyak juga yang menolak. Itu artinya kemampuan berbicara masyarakat kita masih rendah. Insya Allah dengan program morning news ini yang rutin kita lakukan akan bisa meningkatkan kompetensi
speaking skill untuk berbahasa. Jadi di samping itu kemampuan menulisnya juga akan terangkat. Karena anak itu harus bisa juga bagaimana cara menuliskan awal, menyampaikan isi, kemudian menutup sebuah tulisan. Jadi insya Allah dengan kegiatan ini, alhamdulillah nilai literasi kita di rapor mutu pendidikan tahun 2023 77,7. Alhamdulillah pada tahun 2024 2025 sudah naik lebih dari 80. Bahkan terakhir itu 88,89. Jadi betul-betul nampak perubahannya. Kemudian begitu banyak juga buku-buku yang telah kami lahirkan, juga diisi dengan tulisan anak dan tulisan guru, bahkan cerpen pun sudah ada yang dilahirkan oleh siswa kita. Kita berdoa kepada Allah, itu adalah hasil dari kegiatan morning news kita yang bisa meningkatkan kompetensi baik itu speaking skill, reading skill, writing skill, and listening skill. Terima kasih atas uraiannya panjang lebar, dan I know it, you berproses, karena 2 tahun terakhir ini kita menang di tingkat Kota Payakumbuh, walaupun Sempulpa baru tingkat nomor 3, you selalu nomor 1, 2023, 2024, dan kita tunggu yang 2025. Untuk sesi terakhir ini kami ingin meminta apa yang pengen Bapak Devi sampaikan kepada pemirsa, audiens semuanya, terutama sekolah-sekolah di Payakumbuh. Baik Putri, sebetulnya apa yang telah saya lakukan baik itu yang di SMP 4 dulu ataupun di SMP 2 sekarang, inovasi-inovasi itu adalah inovasi-inovasi yang dapat dilakukan oleh semua sekolah. Cuma diminta lagi kerja keras dan keseriusan kepala sekolah di dalam mengelola itu. Kemudian betul-betul mengajak semua guru dan semua siswa untuk dapat mendukung. Karena kegiatan seperti morning news ini bisa dilakukan oleh semua sekolah, walaupun sekolah itu adalah sekolah yang terjauh dan terluar. Sekolah 3T istilah orang dulu, itu dapat dilakukan. Itu adalah kita membentuk kebiasaan. Begitu juga dengan pengelolaan sampah. Jadi sebetulnya itu adalah kita membentuk pembiasaan. Jadi kerja keras kita adalah bagaimana anak yang sebelumnya tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, sekarang tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi sekaligus anak itu juga kita bimbing, kita berikan tauladan, mereka itu bisa memilahnya dengan benar. Kemudian anak-anak yang tidak terbiasa membaca setiap hari, mengambil kesimpulan menulis setiap hari, sekarang kita coba untuk pembiasaan itu. Kita usahakan anak kita itu, kita motivasi mereka itu untuk dapat selalu membaca setiap hari, mengambil kesimpulan setiap hari, kemudian tampil di depan kelas setiap hari. Jadi walaupun bukan giliran dia yang tampil, tapi di saat temannya tampil, yang lain itu sudah ikut belajar. Minimal nanti, ini cara bukanya seperti ini yang bagus. Akhirnya dengan udah banyaknya cara membuka sebuah penyampaian ataupun cara menutupnya, ide kreatif anak juga muncul semuanya. Bahkan sudah ada di antara anak itu yang memulai pembacaannya pidatonya itu dengan sebuah pantun. Jadi seperti apa yang kita lihat, berarti udah muncul ide-ide kreatif daripada anak-anak itu. Jadi kalau kita sandingkan pula inovasi yang kami lakukan di SMP 2 ini bersama majelis guru dan anak-anak juga karyawan dan karyawati, semuanya ikut mendukung. Melalui kegiatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMP 2 yang telah mendukung semua program kita, yang telah mengantarkan sekolah kita ke tingkat nasional. Alhamdulillah, untuk ke depannya insya Allah ini akan kita jadikan sebuah kegiatan rutin dan berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Disilakan ibu bapak dari sekolah lain walaupun itu dari daerah 3T, insya Allah kegiatan yang kita lakukan ini bisa ibu bapak lakukan di sekolah masing-masing, karena kita hanya untuk menuntut pembiasaan yang biasanya belum terbiasa untuk membaca dan menulis setiap hari. Kemudian sekarang kita latih anak-anak itu, kita kontrol anak-anak itu bisa mereka itu membaca dan menulis setiap hari. Yang biasanya belum membuang sampah pada tempatnya, sekarang dengan kawasan kita bersama-sama diawasi oleh ibu bapak guru semuanya, insya Allah anak itu tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga sekaligus telah memilah mana yang organik dan mana yang anorganik. Pak Devi, untuk terakhir, apa harapan Anda khususnya untuk Sempulpa, kemudian juga Sempedupa, agar Anda berhasil di tingkat nasional nantinya?
Baik Putri, bukan hanya untuk Sempulpa, tapi Ya. untuk semua sekolah yang ada di Indonesia. Insya Allah inovasi yang kami lakukan di SMP Negeri 2 Payakumbuh ini bisa dilakukan oleh semua sekolah. Dengan harapan kami untuk bisa meningkatkan nilai literasi kita pada harapan mutu pendidikan, jalankan juga lah morning news. Kemudian pengelolaan sampah kita juga bisa kita lakukan hal itu, sehingga tidak ada sampah lagi yang keluar dari sekolah. Kemudian sudah pasti Bu Tri, harapan kita untuk ikut ke nasional ini dengan berbagi praktik baik kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tentu harapan kita tidak hanya harapan kita dari SMP 2, insya Allah itu juga harapan kita di Sumatera Barat. Semoga kita juga menang nanti di tingkat nasional. Demikianlah episode kita di Hari Guru Nasional ini. Pak Ed bicara bersama Sempulpa.